Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahira Audrey Yunisa dengan NIM 0703191047. Saya dari kelas Matematika 1 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemrograman linear parametrik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rina Filiasari MSI di mata kuliah program linear. Mari simak penjelasannya. Nah, apa sih pemrograman linear parametrik itu? Pemrograman linear parametrik merupakan suatu metode untuk mempelajari bagaimana pengaruh perubahan komponen program linear terhadap penyelesaian optimum yang telah diperoleh. Perubahan komponen program linear dinyatakan sebagai perubahan suatu parameter yang terdapat dalam komponen tersebut. Kajian programan parametrik ini terutama diperlukan dalam analisis pasca keoptimuman. Perhatikan model masalah program linear berikut ini. Maksimum Z sama dengan C1X1 ditambah C2X2 sampai dengan CnXn dan seterusnya. AI1X1 ditambah AI2X2 sampai dengan AInXn lebih kecil sama dengan B1 BI di mana I sama dengan 1 sampai dengan M. XJ lebih besar sama dengan 0 di mana J sama dengan 1 sampai dengan N. Atau dalam bentuk matriks dinyatakan sebagai maksimum Z sama dengan C aksen X dan seterusnya. AX lebih kecil sama dengan B, X lebih besar sama dengan 0. Pada kajian analisis parametrik yang dilakukan akan dihasilkan beberapa kisaran nilai parameter yang memberikan informasi di kisaran mana titik optimum yang diperoleh akan tetap dan di kisaran mana titik optimumnya akan berubah. Yang pertama, perubahan fungsi objektif. Di sini fungsi objektif semula Z sama dengan C aksen X diubah sesuai dengan arah vektor D sehingga fungsi objektif baru adalah Z sama dengan C ditambah lambda D aksen X. Jadi, dalam hal ini kita gantikan CJ dengan CJ tambah lambda DJ untuk setiap keputusan XJ. Di sini, lambda merupakan parameter yang kisarannya akan dipelajari. Diharapkan agar diperoleh penyelesaian optimum atau titik optimum X star dan fungsi objektif optimum Z star yang merupakan fungsi dari parameter lambda dengan lambda lebih besar sama dengan 0. Perhatikan masalah 1 atau 1 aksen. Apabila sistem persyaratan AX lebih kecil sama dengan B dan X lebih besar sama dengan 0 tetap, fungsi objektif Z berubah. Maka dalam hal ini berarti bahwa kita akan menyelidiki pengaruh perubahan arah garis atau secara lebih umum disebut hiperbida Z0 star pada titik optimum X0 star. Dengan perubahan arah tersebut, mungkin terjadi titik optimumnya akan tetap X0 star atau mungkin pula berubah ke titik X1 star dengan fungsi objektifnya Z1 star. Seperti gambar di samping ini. Nah, secara matematis dengan adanya perubahan tersebut, masalah 1 menjadi maksimum Z sama dengan C1 ditambah lambda D1 dikali X1 ditambah C2 lambda D2 dikali X2 sampai dengan Cn ditambah lambda Dn dikali Xn dan seterusnya sampai AI1 X1 ditambah AI2 X2 sampai dengan AInXn lebih kecil sama dengan BI di mana I adalah 1 sampai dengan M. XJ lebih besar sama dengan 0 di mana J sama dengan 1 sampai dengan N. Dimulai dengan memecahkan masalah untuk lambda sama dengan 0. Selanjutnya, gunakan tabel optimum yang diperoleh. Buatlah tabel awal dengan menambahkan baris DJ, baris Z aksen J, DJ dikurang Z aksen J, serta kolom DB. Dalam hal ini, DJ adalah koefisien Z yang mengandung lambda. DB adalah koefisien peubah basis yang berhubungan dengan DJ. Z aksen J adalah sigma DIB dikali AIB J.
Penambahan basis dan kolom baru dilakukan karena dengan adanya perubahan CJ menjadi CJ ditambah lambda DJ untuk J sama dengan 1 sampai dengan N, maka CJ dikurang ZJ akan berubah pula. Maka perlu dilakukan perhitungan kembali CJ dikurang ZJ untuk peubah non-basis yang sedang berlaku melalui perhitungan CJ dikurang ZJ ditambah lambda dikali DJ dikurang Z aksen J. Suku Z aksen J dihitung tepat seperti ZJ berdasarkan nilai DJ atau bukan CJ semula dari peubah basis yang digunakan. Yang kedua, peubah ruas kanan. Bila mana diubah ruas kanan yang semula B dengan menggerakkan dalam arah D sehingga vektor ruas kanan baru menjadi B ditambah lambda D. Perubahan ruas kanan B ini akan mengakibatkan perubahan garis atau secara umum disebut per bidang. Batas dari daerah penyelesaiannya sejajar dengan garis pembatas semula. Dengan fungsi objektif Z yang tetap dapat menjadi titik optimum yang baru akan tetap X0 star atau berubah menjadi X aksen star. Dapat dilihat seperti gambar di samping. Nah, proses penyelidikan yang dilakukan adalah yang pertama, pecahkan masalah untuk lambda sama dengan 0. Yang kedua, gantikan B dengan B ditambah lambda D. Baris pemeriksaan keoptimuman dalam tabel simplex CJ dikurang ZJ dianggap tidak terpengaruh. Karena selama XB sama dengan B-1 dikali B ditambah lambda D masih negatif, basis yang sedang berlaku tetap optimum. Dalam pemrograman parametrik, yang dihasilkan adalah kisaran dari parameter serta nilai titik optimum serta nilai optimum fungsi objektifnya pada kisaran parameter yang diperoleh. Secara umum, dapat diperhatikan bahwa perubahan koefisien fungsi objektif tidak akan mengubah daerah layak atau daerah penyelesaiannya. Dengan demikian, perubahan tersebut akan menjadikan titik optimumnya tetap pada titik ekstrim yang semula atau akan berpindah ke titik ekstrim yang lain, ataupun letak pada bidang datar atau garis. Dalam hal hanya terdapat dua peubah keputusan pembatas daerah layaknya, sedangkan perubahan ruas kanan dari sistem persyaratan utamanya akan mengakibatkan terjadinya perubahan daerah layak atau daerah penyelesaiannya, yang tentu saja akan mengubah titik-titik ekstrimnya. Perubahan ruas kanan dapat mengakibatkan daerah layaknya merupakan daerah hampa. Dengan kata lain, penyelesaian layaknya tidak ada. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat dalam penjelasan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.